Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita jumpa dengan seorang yang punya visi dalam bekerja dan dia ini jago. Kita tanya, Bang Rohadi Irawan. Selamat pagi Bang Rohadi. Kita jumpa sebentar, kita ngobrol-ngobrol sedikit bicara tentang wilayah. Apa sih yang ada di Kelurahan Kebon Kelapa? Nah, untuk semua yang nonton, kita tanyain dia, siapa sih Bang Rohadi Irawan? Katanya sih kasih kesejahteraan rakyat di kantor Kelurahan Kebon Kelapa. Kita tanya. Oke, guys. Gimana Bang Hadi? Apa yang selama ini Bang Hadi mulai kerjakan selama dedikasi kesejahteraan rakyat di Kelurahan Kebon Kelapa? Ya. Sebelumnya terima kasih Bang Parwi dimakin main ke Kelurahan Aneh di Kelurahan Kebon Kelapa. Kelurahan Kebon Kelapa ini salah satu kelurahan di Kecamatan Gambir yang memang tugas fungsinya sama dengan kelurahan-kelurahan lain. Jadi kalau Aneh dikasih sentra itu tugasnya mengkoordinasikan wilayahan terkait kesejahteraan rakyat di Kelurahan Kebon Kelapa. Itu meliputi kesehatan, lalu kesejahteraan rakyat, lalu mengenai penghijauan, urban farming dan lain-lain itu ada di Kelurahan. Nah, kalau kita mau tanya nih, kalau kita boleh tahu, Kelurahan Kebon Kelapa ada berapa RW, ada berapa RT, ya kan? Ya. Di Kelurahan Kebon Kelapa ini ada 4 RW, kecil memang 4 RW dan ada 49 RT yang berada di tengah kota. Yang kalau abang depan udah wisata kuliner Pecenongan, ke depan lagi sana sebelah lagi ke Harmoni, ke sebelah belakang sini ada Istana Presiden. Itu memang lingkupnya di tengah-tengah kota. Kebon Kelapa terkenal dengan kuliner Pecenongan. Oke, kita udah banyak tanya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Buat Bang Rohadi Irawan, apa sih harapan Abang ke depan mendedikasi kesejahteraan rakyat ini di kantor Kelurahan Kebon Kelapa? Kalau untuk itu sebenarnya harapannya banyak dong. Kalau kita mengingat tugas kita yang diamanahkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, itu kita harus mensejahterakan tempat kita tugas, mengkoordinasikan hal-hal yang perlu ditingkatkan atau dilakukan atau menjadi sebuah inovasi. Contohnya kayak penghijauan, urban farming, pengentakan stunting, itu harus kita lakukan dengan nyata di tengah masyarakat. Termasuk kawasan unggulan. Ya, kawasan unggulan juga. Jadi kawasan unggulan itu tidak melulu hanya menata kawasan, tapi coba menghijaukan kawasannya seperti apa, memberikan tanaman-tanaman produktifnya, memberikan edukasi kepada masyarakat mulai dari pendidikan sampai dengan pohon itu bisa berbuah dan dimanfaatkan oleh warga masyarakat kita. Kalau kita pengen tahu nih, penonton, di sini ada posyandu, pos minggu, pos lansia, pokoknya macam pos. Nah, kita pengen tanya, ya, kira-kira kasus DPD di Kelurahan Kebon Kelapa ada nggak sih? Nah, udah tahu, ya? Kalau kasus itu ada Bang, jadi tahun ini nih belum tengah tahun kita udah ada 7 kasus. Memang sangat kompleks masalahnya karena kultur penduduk di sini ini sangat beragam dan banyak kan kalau orang bekerja, orang-orang sibuk yang terkadang siang hari itu mereka banyak beraktivitas di luar rumah. Jadi terkadang ada kendala juga bagi jumantik untuk masuk ke dalam rumah. Dan kalau jumantik di sini harus bekerja dan tidak ada hasil juga nggak enak, makanya kita atur siasat. Jadi jemput bola. Jadi malam hari mereka kadang memeriksa rumah atau hari libur, Sabtu atau hari Minggu, jumantik Kebon Kelapa tuh beraktivitas dan udah ada aplikasinya buat input. Buat input laporan, jadi saya bisa pantau jumantik mana yang beraktivitas atau enggak. Jadi kita bisa evaluasi setiap saat. Ini dia yang ada di Kelurahan Kebon Kelapa, kasih mereka membantu Adi ini
orangnya mobile. Tapi saya kita harus tahu juga program Pemprov DKI. Salah satunya ada 3 macam. Kawasan unggulan, stunting, dan satu lagi masalah luas tanah. Urban farming. Itu lebih penting. Jangan sampai kita ini tidak kenal wilayah. Nah, ternyata masih ada warga anak-anak yang stunting. Oke, sampai di sini kita ngobrol sama Bang Rohadi Irawan, Kasih Kesra Kelurahan Kebon Kelapa. Nanti kita bincang-bincang lagi di tempat lain. Oke, Om Adi, terima kasih Bang Adi. Sampai jumpa lagi dalam konten kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.